Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap bersyukur meskipun pagi hari ini untuk minggu yang kedua kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Meskipun kita beribadah di rumah kita, tentu tidak mengurangi sukacita kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang terambil dari surat Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada kisah tentang seorang pemuda yang di buah kotak. Kotak yang pertama adalah kotak yang berwarna hitam, dan kotak yang kedua adalah kotak yang berwarna kuning emas. Ketika Tuhan memberikan dua kotak ini kepada pemuda tersebut, Tuhan juga berpesan kepada pemuda tersebut. Tuhan berkata, jika kamu merasa takut, jika kamu khawatir, jika kamu bersedih, jika kamu ada dalam pergumulan yang berat, tulislah semuanya itu di dalam selembar kertas dan masukkan ke dalam kotak yang berwarna hitam. Tetapi jikalau kamu senang, kamu bergembira, kamu happy, kamu bahagia, tulislah juga di dalam selembar kertas apa saja yang membuat kamu bahagia dan masukkan itu ke dalam kotak yang berwarna kuning emas. Saudara, pemuda ini pun kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika dia menjalani hari-hari hidupnya, ada saatnya dia merasa takut, dia pun kemudian menulis hal-hal yang menyebabkan dia takut pada selembar kertas, lalu dia masukkan itu di dalam kotak yang berwarna hitam. Ketika dia mulai khawatir, dia mulai kecewa, dia pun kemudian menulis hal-hal yang menyebabkan dia khawatir, hal-hal yang menyebabkan dia kecewa dalam selembar kertas, lalu kemudian dia memasukkan itu di dalam kotak yang berwarna hitam. Demikian juga ketika dia menjalani kehidupannya, lalu dia merasa bahagia, dia merasa happy, dia bersuka cita, dia senang, dia pun kemudian menulis hal-hal yang menyebabkan dia bahagia, dia bersuka cita, dia menulis itu dalam selembar kertas, lalu dia masukkan di dalam kotak yang berwarna kuning emas. Nah, saudara, seiring waktu berjalan, pemuda ini melihat ada keanehan di dalam dua kotak itu. Nah, dia coba mengangkat kotak yang berwarna hitam, kok sepertinya agak ringan, masih sama ringannya seperti ketika dia menerima kotak itu dari Tuhan. Tetapi kotak yang berwarna kuning emas itu rasanya agak lebih berat. Maka karena penasaran, pemuda ini pun kemudian membuka tutup dari kedua kotak tersebut. Ketika dia membuka kotak yang berwarna hitam, betapa kagetnya pemuda ini karena ternyata di dalam kotak itu tidak ada apa-apanya. Kertas-kertas yang pernah dia isi ternyata tidak ada di dalam kotak itu. Dan lebih aneh lagi ketika dia lihat ternyata di bagian dasar kotak itu ada lubang yang besar. Jadi setiap kali dia memasukkan kertas itu ternyata tidak tersimpan di kotak, tapi langsung jatuh, karena tidak tersimpan, karena di bawah, di dasar kotak itu ada lubang yang besar. Ketika dia membuka kotak yang berwarna kuning emas, dia menemukan di sana ada banyak sekali lembaran-lembaran kertas yang pernah dia isi, yang di dalamnya isinya tentang kebahagiaannya, isinya tentang sukacitanya, isinya tentang hal-hal yang menyebabkan dia senang, yang menyebabkan dia berbahagia. Karena dia bingung dengan kondisi seperti itu, dia pun kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa kotak yang berwarna hitam itu ada lubang yang besar di bagian dasarnya, sehingga semua rasa takut, khawatir
kecewa, sedih, pergumulan-pergumulan yang pernah saya taruh di dalam kotak ini ternyata tidak ada di dalam kotak. Lalu mengapa kotak yang berwarna kuning emas itu masih banyak sekali lembaran-lembaran kertas yang pernah saya tulis? Tuhan pun menjawab kepada pemuda tersebut, "Hai anakku, semua lembaran kertas yang kamu pernah masukkan di dalam kotak yang berwarna hitam itu, semuanya sekarang sudah ada padaku. Aku sudah mengambilnya semua. Jadi kamu tidak perlu lagi mencari, kamu tidak perlu lagi menanyakan hal itu. Karena kamu sudah memasukkan ke dalam kotak itu dan aku telah mengambil semuanya." Lalu merasa bingung, pemuda ini pun bertanya, "Mengapa kotak yang berwarna kuning emas tidak engkau ambil, Tuhan? Isinya di dalam." Tuhan pun menjawab, "Isi kotak yang berwarna kuning emas akan tetap ada di dalam kotak, ya, supaya kamu bisa lihat dan kamu bisa belajar, kamu bisa menghitung, ya, betapa besarnya berkat yang sudah aku berikan, betapa besarnya anugerah yang sudah aku berikan, betapa besarnya sukacita, betapa banyaknya sukacita yang sudah aku berikan kepadamu, dan engkau bisa menghitungnya, engkau bisa melihatnya." Nah saudara, dari kisah ini memberikan pelajaran penting bagi kita, ya, bahwa ketika kita sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerahkan kekhawatiran kita, kita tidak perlu tanya lagi di mana kekhawatiran kita itu. Ketika kita diperintahkan untuk menyerahkan segala ketakutan kita, segala kesedihan kita, kita sudah tidak perlu lagi menanyakan kemana kekhawatiran, kemana kesedihan itu. Karena Tuhan sudah mengambilnya, Tuhan sudah ambil alih semuanya itu. Itulah sebabnya yang harus kita lakukan adalah kita menghitung betapa banyaknya berkat Tuhan yang sudah kita terima. Sampai pada pagi hari ini pun, saya yakin dan percaya bahwa kita masih tetap menerima anugerah dari Tuhan. Saudara dan saya masih bisa bernafas. Saudara dan saya masih bisa menikmati hari yang baru, bahkan beribadah meskipun ibadahnya di rumah. Ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ya, jadi kita mesti lebih banyak menghitung berkat dari Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah saya bacakan dari awal video ini, 1 Petrus 5 ayat 7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu." Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, ketika Tuhan mengatakan serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya karena Ia yang memelihara kita, maka poin yang pertama, Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengerti betapa lemahnya dan betapa tak berdayanya kita dalam menghadapi segala sesuatu. Ingat, yang pertama, saudara dan saya orang yang lemah. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Ya. Tuhan ingin supaya kita sadar tentang hal ini. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak orang yang dikikis, ya, keegoannya, kesombongannya itu semuanya dikikis oleh Tuhan melalui peristiwa virus COVID-19, ya. Tuhan ingin supaya saudara dan saya belajar untuk mengandalkan Dia. Kita tidak lagi mengandalkan diri kita. Ada berapa banyak orang kaya yang kemudian hanya oleh karena virus COVID-19 dia menjadi takut luar biasa. Ya. Virus corona itu virus yang kecil tetapi menebar maut dan menebar ketakutan di mana-mana. Dan semua orang merasa takut dengan penyakit ini, dengan virus ini. Memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa lemahnya saudara dan saya. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Maka Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Ia yang memelihara kita. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita pada hari ini, ya. Orang tua khawatir anak-anaknya masih kerja pada kondisi dan keadaan seperti ini, ya. Istri khawatir ketika suaminya pergi kerja ke kantor sementara penyebaran virus COVID-19, virus corona ini makin meluas kemana-mana.
Anak-anak menjadi khawatir ketika orang tua juga ya, masih banting tulang ya, cari uang, pergi ke kantor ya, menghidupi keluarga, tetapi dengan situasi kondisi seperti ini. Banyak orang yang sedang diliputi dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Mungkin juga kita khawatir, mungkin juga kita takut, tapi firman Tuhan ingatkan kita, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia yang memelihara kita. Maka poin yang pertama, Tuhan ingin supaya kita mengerti, Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa betapa lemahnya dan tak berdayanya kita tanpa Dia. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita juga mengerti betapa kuatnya, betapa hebatnya, betapa berkuasanya, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Ya. Kalau tadi yang pertama, Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengerti bahwa tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita tak berdaya. Ya. Maka yang kedua, Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa betapa hebatnya Dia, betapa luar biasanya Tuhan itu, sehingga Dia mampu menanggung segala kekhawatiran kita, Dia mampu menanggung segala ketakutan kita. Dan Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, bukan hanya satu, segala kekhawatiranmu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, semuanya kita serahkan kepadanya. Karena Dia berkata, Dia yang memelihara kita. Siapa yang memelihara kita? Tuhanlah yang memelihara kita. Jadi betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Kondisi sekarang ini seharusnya membuat saudara dan saya makin meninggikan dan makin mengagungkan Tuhan. Yang pertama, kita sadar kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Ya, dengan penyebaran virus COVID-19 ya, membuktikan bahwa manusia ini lemah. Ya, hanya dengan virus yang begitu kecil tapi bisa menebar maut, menyebabkan kematian. Ya, menunjukkan bahwa betapa tak berdayanya saudara dan saya tanpa Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita sadar, saat ini kita membutuhkan Dia. Saat ini kita membutuhkan Tuhan karena Dia berkuasa. Kasih-Nya begitu besar, kuasanya begitu dahsyat dalam hidup kita. Kita boleh takut, kita boleh khawatir, tapi kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak boleh melebihi iman kita. Ketika kita takut dan ketika kita khawatir, berarti kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan Tuhan sanggup memberikan kita solusi yang terbaik. Ketika kekhawatiran kita, ketakutan kita melebihi iman kita, maka disitulah letak di mana kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Maka poin yang kedua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia memelihara nyawamu. Poin yang kedua, Tuhan ingin supaya kita mengerti betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Tuhan itu. Dan yang ketiga saudara, Tuhan juga ingin kita mengerti bahwa Dia mau menolong kita kapanpun kita membutuhkan pertolongannya. Tuhan ingin supaya kita mengerti Tuhan itu mau tolong kita kapanpun kita membutuhkan pertolongan. Persoalannya kadang-kadang kita tidak mau datang dan minta pertolongan kepada Tuhan karena kita menganggap diri kita sudah hebat, kita sudah kuat, kita punya segala-galanya. Ya, kadang-kadang Tuhan kita jadikan seperti ban serep di mobil. Pada saat bannya kempes baru kita pakai ban serepnya. Tuhan tidak mau diperlakukan seperti itu. Tuhan mau kita mengutamakan Dia, memprioritaskan Dia dalam segala hal, dan Dia selalu mengatakan bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ingin supaya kita tahu dan kita mengerti bahwa Dia senantiasa mau menolong kita. Ya, Dia senantiasa mau memberikan kita solusi. Dia senantiasa mau memberikan kita jalan keluar kapanpun kita mau datang kepadanya. Jadi dengan meluasnya, mewabahnya virus COVID-19 ini saatnya di mana kita betul-betul merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan datang kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Uang sudah tidak lagi menjadi solusi yang terbaik.
ketika virus COVID-19 menyerang dunia ini. Jabatan juga sudah tidak. Ya, popularitas juga sudah tidak. Satu-satunya yang bisa memberikan solusi yang terbaik dari masalah sekarang ini adalah Tuhan sendiri. Maka marilah pada minggu pagi hari ini saya terus mengingatkan Bapak Ibu yang kekasih, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kehidupan kita. Saya terus berdoa, dan tentu kita juga saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan senantiasa andalkan Dia. Maka Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kita kekuatan senantiasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.